Sistem member kan mungkin kalau mau diambil satu contoh itu sebenarnya ada satu coffee shop di Yogyakarta yang punya sistem member yang cukup efektif. Mereka itu kalau nggak salah kopi pagi Rp5.000 tapi syaratnya mesti langganan kopi untuk 1 bulan atau bahkan bisa 6 bulanan. Itu jadi mereka beli beans diseduhkan di coffee shop itu. Nah, yang menarik adalah manajemen beansnya. Jadi begitu beansnya habis, langganannya habis lagi. Jadi gimana cara kalkulasinya? Apakah sistem member efektif? Krusial banget sebenarnya untuk suatu bisnis punya data-data pelanggan. Karena follower kita di Instagram, misalnya suatu saat Instagram mengganti algoritma, otomatis kita kehilangan follower. Dari yang dulu biasanya melihat semua story-nya kita 100%, sekarang tiba-tiba berubah jadi 40%, 30%. Nah, kalau misalnya suatu saat Instagram nggak suka sama akunnya kita, mereka ganti kita ke cuma 15%, kita mesti ngapain? Nah, dengan adanya sistem member otomatis, member atau langganan ya, otomatis kita punya data pelanggan. Kita mungkin bisa buat channel Instagram, channel WhatsApp, channel email, channel apapun yang sesuai, bahkan bisa juga itu offline dengan mengirim surat ke alamat member kita dan dikasih diskon spesial. Sebenarnya kembali lagi ke bagaimana hitungannya, biaya untuk akuisisi satu customer mesti tahu, bagaimana caranya untuk retain customer, bagaimana supaya customer bisa tetap happy sama produk kita dan kembali untuk beli lagi. Itu sebenarnya yang krusial itu sih. Apakah bagaimana sistem member yang menarik tapi nggak merugikan? Mungkin bisa belajar dari Tokopedia mungkin ya, cashback, free ongkir, points, selalu ada value yang lebih untuk para member. Mereka mungkin bisa mencoba sesuatu yang lebih awal daripada yang lain. Mereka tahu duluan sesuatu yang kita bakal update bagus, baru. Itu sih sebenarnya simple. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nadia. menurut saya, apa lokasi Amsterdam yang sekarang bawa keberuntungan dibanding tempat sebelumnya? Yang sekarang nih yang mana ini? Yang mana, Nat? Dibandingin sama dulu. Oh, yang di Singosari. Di Singosari itu sebenarnya kan deket sama teman saya. Jadi kita dulu kenapa kita di Singosari, karena deket sama teman saya. Enaknya di kota deket sama pelanggan, otomatis pelanggan nggak terlalu susah untuk datang ke tempat kita. Itu semakin dekat kita ke pelanggan kita, semakin dekat kita, semakin mudah customer untuk menjangkau kita, semakin gampang untuk profitable, semakin gampang untuk bisa bertahan. Itu makanya kenapa banyak orang yang membuka usaha di tempat yang strategis. Itu kita aja yang dulu yang keterbatasan dana yang mesti nyari tempat di yang nyelempit gitu. Ada pertanyaan lagi dari Mas Albion dari Tuban ya. Dari Tuban. Kopinya udah habis Mas, bisa dipesan lagi. Apakah dalam sebuah usaha tetangga tempat usaha memiliki peran besar dalam menunjang usaha kita? Otomatis kayak di Amsterdam itu tetangga kita ada logistik. Nah, logistik itu berarti ada orang yang mau nganter barang, udah capek-capek, panas-panas ngangkat-ngangkat barang, ngeliat di depannya ada coffee shop, ngeliat harganya terjangkau, mungkin ya udah deh aku haus banget nih minum, belilah mereka JLT misalnya, Jelly Tea kayak ini. Atau dekat tempat kita ada pempek Jasuma ya. Pempek Jasuma punya masanya sendiri, punya penikmatnya sendiri. Mereka sebentar kayaknya keputus. Sorry, barusan ada telepon masuk. Sebelah tempat kita ada pempek Jasuma. Mereka punya masa, mereka punya customer base. Mereka habis makan pempek pedes-pedes, pengen yang segar-segar, bisa. Jadi satu hubungan yang apa ya namanya ya, saling membantu. Otomatis juga kita di Amsterdam kita nggak ada makanan, ada customer kita datang, di sebelah kita ada bakso, mereka juga beli bakso. Jadi saling menguntungkan.
Dan nggak jauh dari kita juga ada coffee shop. Kita bukan bersaing head to head, kita punya segmen market yang berbeda dan masing-masing survive. Dan aku personally juga pengen banget coffee shop di sekitar kita juga ikut berkembang, karena secara nggak langsung industri kopi ini juga butuh kafe-kafe atau coffee shop yang ada di sekitar kita juga survive. Kita nggak mungkin bisa hidup sendirian. Itu yang perlu diingat. Kita nggak ada direct competition, tapi kita sebenarnya competition dengan cara meningkatkan kualitas servis, kualitas produk, ataupun pengalaman yang didapatkan oleh pelanggan. Itu yang krusial. Kalau misalnya nggak jauh dari tempat kita ada satu coffee shop juga, mereka rame, kita juga happy karena kita sama-sama bisa berjalan. Itu mindset itu yang perlu dirubah mungkin buat teman-teman. Di Malang sendiri mungkin udah tahu, di daerah Sudimoro coffee shop itu udah sebelahan, kanan kiri jalan mungkin udah ada 50 coffee shop. Mereka juga tetap survive, mereka tetap profitable, tentunya dengan manajemen yang benar pasti jalan semua. Itu sih. Otomatis mungkin kalau kita masuk ke kompleks ruko baru yang nggak ada yang tinggal di sana, terus kita sendirian, tentunya kerjaannya lebih berat ya. Kita mesti memperkenalkan, mungkin banyak customer yang bakalan kesasar duluan. Itu ya normal sih, challenge-nya lebih berat. Itu tetap semangat Albion Coffee Tuban, tetap beli kopi Amsterdam, jangan lupa itu hometown blend. Kapankah saat yang tepat untuk skill up dan apa aja tahapannya? Mungkin kalau kita ngomong 20 tahun yang lalu, kita mungkin butuh 10 tahun untuk bisa skill up. Yang menarik di sekarang itu adalah banyak ilmu yang di-share secara online dan banyak mentor-mentor yang bisa diakses dengan mudah, dan bahkan banyak banget yang boleh dikata gratis, membagi ilmu secara gratis. Sebenarnya apa sih yang krusial dari scaling up? Sebenarnya apa sih kita scaling up itu tujuannya untuk apa sih? Sebenarnya scaling up kan tujuannya untuk bisa grab more market share atau mendekatkan diri kita ke pelanggan dengan cara membuka outlet baru di daerah yang selama ini nggak terjangkau dari tempat kita. Itu jadi otomatis dengan adanya misalnya contohnya dua outlet waktu kita buka Mergan, itu otomatis back end-nya kita mesti super solid. Kita nggak mungkin menyatukan dua pembukuan jadi satu. Kita nggak bakal pernah tahu kalau misalnya dua-duanya dijadikan satu, yang mana sih sebenarnya yang profitable, yang mana sih sebenarnya yang bermasalah, kita nggak pernah tahu. Nah, satu-satunya cara adalah dengan dipisahkan pembukuannya, rekening banknya. Otomatis kita juga mesti namanya gudangnya juga mesti dipisah. Jadi kita ada di Amsterdam kita ada satu gudang yang menghandle semua outlet. Nah, dari gudang itu, jadi kalau misalnya ada pesanan dari outlet, kita kirim dari gudang utama, dikirim ke gudangnya outlet. Jadi terjadi transaksi jual beli, dan itu juga bisa transaksi pengembalian barang. Itu back end-nya mesti jalan, sistemnya mesti jalan, marketingnya mesti terpusat, HRD-nya mesti terpusat. Kembali lagi ke 9 fungsi usaha, gimana caranya supaya satu back office ini bisa menghandle semua outlet. Otomatis dengan scaling up, tentunya mungkin bisnis kita cukup capable untuk menghandle misalnya 100 customer per day. Nah, apakah bisnis, sistem, dan human resource-nya mampu untuk menahan 1000 customer per day? Nah, kalau misalnya belum ready, itu disiapkan dulu, baru kita menyiapkan kapasitas untuk bisa 1000. Itu. Nah, salah satu alasan kenapa kita dulu meningkatkan kapasitas roster, yaitu karena kita memang ada mimpi untuk bisa menjadi lebih besar, bisa untuk melayani lebih banyak pelanggan. Karena mimpi untuk semua bisa ngopi enak nggak mungkin bisa dilakukan melalui satu outlet. Semakin banyak outlet, semakin mudah edukasi terjadi, semakin mudah distribusi barang kita. Itu scaling up itu sesuatu yang menarik banget.
zaman sekarang udah nggak butuh 10 tahun kayak zaman Amsterdam waktu mulai dulu. Kita dulu butuh 8 tahun untuk bisa scaling up. Sekarang paling banyak bisnis yang within 1 year udah bisa scaling up. Yang penting sistemnya bener, teknisnya bener.